Kami dari kelompok 7 yang beranggota Muhammad Rifan Eko Mahendra, Agustina Zahrotinisa, dan Siti Fatimah Zahro akan menjelaskan tentang kajian kritisisme filsafat berbasis kritik untuk memenuhi tugas filsafat umum dengan penjelasan sebagai berikut. A. Pengertian kritisisme. Kritisisme berasal dari kata kritika yang merupakan kata kerja dari krinein yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, dan membedakan. Kritisisme ialah suatu pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah suatu pengetahuan yang didapat sesuai dengan realita kehidupan atau tidak. Selain itu, kritisisme juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Hasil pemikiran Immanuel Kant, kritisisme memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hasil pemikiran yang lain. Di antaranya ialah menganggap bahwa objek pengenalan berpusat pada subjek, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia dalam mengetahui realita atau hakikat sesuatu karena sebenarnya rasio hanya mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja. Kemudian menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas segala sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur anasimenes priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. B. Kritisisme pemikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah filsuf yang hidup pada puncak perkembangan pencerahan, yaitu suatu masa di mana corak pemikiran yang menekankan kedalaman unsur rasionalitas berkembang dengan pesatnya. 3 realitas filsafat berbasis kritik menurut Immanuel Kant. Pertama, Kant mengamati bahwa kehendak bersifat independen dari semua daya pikat yang berasal dari dunia fenomenal. Kedua, Kant mengamati bahwa kebijakan adalah kebijakan tertinggi. Ketiga, karena kita yakin bahwa kebahagiaan mengikuti kebijakan tertentu. Keyakinan ini melahirkan kepercayaan akan eksistensi Allah atau postulat ketiga. Metode-metode Immanuel Kant. Anggapan Kant tentang empirisme bahwa empirisme atau pengalaman itu bersifat relatif tanpa adanya kelandasan teori, konsekuensi dari kritik atau rasio murni, dan kritik atas rasio praktis menimbulkan adanya 2 kawasan yang tersendiri, yaitu kawasan keperluan mutlak di bidang alam dan kawasan kebebasan tingkah laku manusia. Sebuah ide bukanlah merupakan pengetahuan karena ide harus dikombinasikan dengan ide lain, sehingga menjadi pertimbangan melalui subjek dan predikat. Pertimbangan ada 2 macam. Pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan analitik, menganalisis suatu ide tanpa menambah suatu yang baru baginya. Yang kedua yaitu pertimbangan sintetik, yaitu memperluas subjek dan menambah pengetahuan baginya. Tidak setiap pertimbangan secara pasti merupakan pengetahuan ilmiah. Suatu pertimbangan bagi pengetahuan ilmiah harus benar, menghasilkan kemestian dan universalitas. Suatu pertimbangan yang semata-mata mendasarkan pada pengalaman tidak dapat merupakan pengetahuan ilmiah. Ini adalah pertimbangan a posteriori. Untuk menjadi ilmiah, suatu pertimbangan harus mendasarkan pada dasar rasional, berakar pada akal maupun pengamatan. Pertimbangan ini harus a priori. Dengan demikian, pengetahuan adalah pertimbangan sintetik yang a priori. Bagaimana dapat membentuk pertimbangan sintetik a priori? Jika indera memberikan bahan-bahan bagi suatu pertimbangan dan hal bekerja, maka mungkin ada pengetahuan. Dengan demikian, pengetahuan merupakan kemampuan yang sensori yang memberikan bahan-bahan bagi pengetahuan, dan intelek concept yang membentuk bahan bagi pengetahuan.
Berikut adalah metode-metode kritik atas akal praktis. Dalam metode ini memunculkan sebuah argumen moral yaitu tentang ketuhanan. Selanjutnya dalam metode ini menghasilkan aliran skeptisme. Dalam metode ini juga beranggapan bahwa kehendak bukannya akal yang membentuk suatu kemampuan dasar. Yang kedua adalah metode kritik atas etika. Dalam metode ini, normatif kontemporer merupakan pandangan yang paling dasar. Kemudian Immanuel Kant berpendapat bahwa ketertarikan moral yaitu analisa yang meneliti realitas subjek dan objek. Yang ketiga adalah metode kritik atas akal murni. Metode ini merupakan karya pertama Immanuel Kant. Dalam metode ini menggunakan metode a posteriori yaitu pengalaman berdasarkan indrawi, contohnya kursi itu bagus. Selain itu, dalam metode ini mempertimbangkan sintesis a priori, di mana segala keputusan yang kita ambil itu ada sebabnya. Contohnya, kursi itu bagus. Dalam pandangan bahwa kursi itu bagus, tentu ada sebabnya. Mengapa kursi itu bisa bagus? Tentu melalui proses-proses yang panjang sehingga menjadi sebuah kursi yang bagus. Inilah yang dinamakan pertimbangan sintesis a priori yang mempertimbangkan bahwa keputusan ada sebabnya. Sekian presentasi dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.